Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian teori ekonomi mikro. Hari ini kita bahas pasar persaingan sempurna. Masih bersama saya Yarohmana dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa dengan mengetahui jumlah pembeli dan penjual, nanti akan kita bisa mengetahui tingkat persaingan. Nah, tingkat persaingan ini nanti akan membentuk struktur pasar. Apakah pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini meliputi yang tiga ini. Monopolistic competition, oligopoli, dan monopoli. Nah, ciri khasnya kalau yang pasar persaingan sempurna adalah tidak ada kemampuan untuk menentukan harga gitu. Tapi yang persaingan tidak sempurna justru ada kemampuan untuk menentukan harga. Nah, itu perbedaan utamanya. Nah, dengan mengerti struktur pasar, kita akan melihat bagaimana membantu kita melihat bagaimana kekuatan pasar membatasi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga yang dapat mereka tetapkan. Nah, struktur pasar itu mengacu pada cara perusahaan di pasar tertentu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ini ada tanda panah ke atas, berarti menunjukkan bahwa kompetisinya, persaingannya semakin tinggi kalau ke atas itu. Jadi semakin ke atas berarti perfect competition, berarti ya sempurna itunya, memang kompetisinya. Nah, semakin ke bawah semakin sedikit, bahkan monopoli tidak ada persaingan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa ciri dari struktur pasar. Jadi ada pasar persaingan sempurna, ada monopolistik, ada oligopoli, dan ada monopoli. Nah, coba kita lihat dari number of firm. Persaingan sempurna banyak pembeli, banyak penjual. Ini banyak. Kalau ini sangat banyak, ini banyak, gitu ya. Ini sedikit, beberapa perusahaan. Kalau ini hanya satu, ya monopoli kan hanya satu perusahaan, gitu, firmnya. Oke. Oke, yang kedua entry to market. Ini bebas gitu ya, bebas keluar masuk pasar, tidak ada hambatan. Ini juga bebas ya, oligopoli bebas tapi tidak terlalu mudah gitu ya, ada hambatan. Sedangkan ini ya hambatannya besar, bahkan bisa saja diblok kan gitu. Kemudian produknya, biasanya produknya adalah produk homogen ini atau identik. Kalau sempurna, kalau ini diferensiasi, kalau ini homogen atau terdiferensiasi, sedangkan ini unik atau no substitute, tidak ada barang pengganti kalau di monopoli gitu ya. Kemudian kurva permintaannya ini horizontal, kan price takers kita gitu kan, price taker horizontal permintaannya itu. Itu nanti kita jelaskan di selanjutnya. Kemudian ini miring ke bawah slope-nya, jadi cuman lebih elastis gitu, lebih landai. Kalau ini patah, kurva permintaan di oligopoli ada yang patah, jadi set, kemudian ada yang patah, sambung lagi. Kalau ini inelastik gitu, lebih elastis gitu. Tapi slope-nya negatif. Kemudian market information-nya, ini perfect, complete, ini incomplete, ini perfect knowledge. Kemudian control over market price, ini no control karena karena di pasar persaingan sempurna itu price takers, penerima harga. Nah, kalau di monopoli justru kontrol banget kan gitu, makanya dia price makers, pembuat harga. Kalau ini limited, ini juga substantial control but not price setter, gitu. Bisa saja buat. Kemudian profitnya dalam jangka pendek dapat ekonomi profit atau loss, tapi dalam jangka panjang normal. Kalau di monopolistic competition dalam jangka pendek ekonomi profit atau loss, jangka panjang normal, ini sama. Kalau oligopoli, ekonomi profit in the long run. Kalau di monopoli, ekonomi profit in short run and long run. Jangka panjang dia dapat untung karena ya monopoli kan dia sendiri perusahaan. Decision making,
Ini no influence on others, ini other competitor, ini by other competitor, ini independent. Example, ini produk pertanian misalnya, ini contohnya restoran, ini petrol oil atau mobil dan seterusnya, boleh provider gitu kan. Ini kalau di Indonesia kan ada PLN gitu kan, ada PT Kereta AI, KAI gitu kan, boleh. Kolusinya not possible di sini, ini not possible, ini possible, tidak relevan berbicara kolusi kalau dia sendirian, ya kan. Efisiensi teknik, yes, ini close, possible, possible. Efisiensi alokatif, yes, close, no, no. Nah, itu beberapa indikator untuk summary dari market struktur pasar. Nah, ini kita bahas khusus hari ini adalah pasar persaingan sempurna. Kita tahu bahwa cirinya adalah banyak penjual, banyak pembeli, produknya homogen, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, informasinya sempurna, kemudian mobilitas sumber daya relatif sempurna. Contohnya ini pasar saham, ada pasar petani, dan perdagangan mata uang. Nah, ini contoh dari pasar persaingan sempurna, mendekati lah. Karena cara kerjanya sih harusnya kan setiap hari pembeli dan penjual bisa memakai real time tentang harga. Tapi kenyataannya bisa saja bahwa ada yang dikendalikan seperti perusahaan besar, ini PIMCO. Akibatnya mereka bisa saja menurunkan harga, termasuk di pertanian juga, gitu. Karena banyak hasil bumi tidak mencukupi untuk penjual mencapai hasil sempurna, gitu. Sehingga ada penjual yang punya pasar luas, pasar dominan, maka dia bisa menentukan harga juga. Ini juga sama, gitu ya. Pemerintah dengan menggunakan intervensinya bisa saja mengubah mata uang kan, maka ada uang tetap kan, ada uang mengambang bebas terkendali sehingga menjadikan tidak sempurna, tapi mendekati lah. Oke, kita bahas berikutnya fungsi permintaan. Jadi permintaan di pasar sempurna berlaku seperti ini, bahwa D, demand itu sama dengan average revenue, marginal revenue, dan price. Makanya kurvanya seperti ini. Dengan ciri yang tadi yang di atas, maka dia sebagai price takers atau penerima harga, pengambil harga. Jadi apapun yang terjadi di pasar, nah di pasar, equilibrium di pasar atau di industri itu terjadi ketika demand bertemu dengan supply di sini. Nah, terbentuklah harga di P0. Maka si firm, perusahaan harus mengikutinya. Maka diikutilah menjadi P0 juga. Nah, di mana D itu sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Jadi kurvanya berbentuk horizontal. Berikutnya di penawarannya gimana? S-nya gimana? Nah, di penawaran berlaku bahwa ini kurva penawaran adalah sama dengan kurva MC yang berslope positif. Yang berpositif dicirikan di mana si MC-nya itu memotong kurva AVC minimum. Di mana itu? Di sini, teman-teman. Nah, ini. Jadi mulai dari sini ke sana si MC itu sama dengan kurva penawaran. Gitu. Tidak mungkin, makanya ini potong-potong, karena tidak mungkin menjual di bawah P sama dengan AVC, karena ini bangkrut. Jadi tidak mungkin kita menawarkan di daerah bangkrut, kira-kira seperti itu. Oke. Anda juga bisa membaca atau melihat video pembelajaran pasar persaingan sempurna di pengantar ya, untuk lebih membahas lebih detail mungkin di sana videonya. Oke, saya pikir itu. Ini penjelasan lebih lanjutnya, silakan. Nah, berikutnya, penentuan keuntungan maksimum jangka pendek. Makna jangka pendek artinya bahwa yang pertama, setiap produsen dianggap tidak bisa menambah kapasitas produksinya. Gitu. Menambah kapasitas produksinya secara
besar-besaran gitu ya, karena ada fixed cost. Yang kedua, tidak mungkin produsen baru membangun pabrik baru atau memasuki pasar. Nah, ada dua pendekatan untuk penentuan keuntungan maksimum ini. Gitu. Ada pendekatan total, ada pendekatan marginal. Nah, ini pendekatan total. Nah, total laba itu hasil kurang dari TR min TC. Total revenue itu kan P dikali Q. Gitu. Oke. Oke. TR adalah P dikali Q, sedangkan total cost ada fixed cost ditambah variable cost. Nah, jika TR lebih besar daripada TC, maka dapat laba. Jika TR-nya sama dengan, maka itu labanya sama dengan 0 atau break even point. Sedangkan kalau TR-nya lebih kecil daripada TC, maka itu rugi. Nah, kalau Anda lihat daerah ini, yang merah itu kan TC. Nah, TC-nya lebih tinggi daripada TR yang jauh ini, maka ini berarti daerah rugi. Gitu. Ini ketika TC-nya sama dengan TR, maka ini berarti daerah break even point. Ini daerah laba karena TR-nya lebih tinggi daripada TC, dan ini masih tetap daerah break even point, dan ini sisanya juga ini ada daerah rugi kembali. Rugi, ini rugi. Nah, ini adalah laba. Nah, di manakah laba maksimum? Laba maksimum dicirikan dengan garis tegak antara TR dengan TC, atau slope TC sama dengan slope dari TR. Makanya slope TR kan itu di sini. Sejajar ini, slope TC kita bantu dengan garis hitam ini sejajar, maka jarak terluas ini. Nah, ini berarti daerah profit yang maksimum, laba yang paling tinggi. Saya ulangi, jadi kalau ditanya di mana letak laba maksimum, ciri khasnya ini, slope TC sama dengan slope TR. Saat bersamaan slope TC itu sama dengan MC dan slope TR itu sama dengan MR. Jadi boleh kita katakan MC sama dengan MR, maka menentukan itu laba maksimum. Oke. Ini contoh perhitungan. Kalau Anda lihat, silakan perhatikan datanya. Pada saat MR sama dengan MC, yaitu di sini, maka ini labanya paling maksimum. Dengan average cost-nya yang paling sedikit di sini, 8,75. Dengan kuantitas produksi di 8. Nah, saat bersamaan, ini sudah maksimum 0, makanya ini. Kalau ini kan masih bisa dinaik turunkan. Kalau ini sudah maksimum. Kita lihat ke data. Coba lihat ke marginal. Nah, ini ya, ketika 8 harganya 10, maka lihat average-nya, keseimbangan. Jadi teman-teman perhatikan, jadi keseimbangan pendekatan total itu terjadi ketika pendekatan marginal ketika MR sama dengan MC, dan kita tahu bahwa MR itu kan tadi sama dengan D, sedangkan MC boleh sama dengan S. Jadi sebenarnya MR sama dengan MC sama dengan D sama dengan S. Jadi MC itu sama dengan S, dan di sini sama dengan D. Titik temunya di mana? Di A di sini. Di A. Oke. Jadi ini equilibrium pertamanya ini, teman-teman, mohon diperhatikan ini. Nah, setelah dapat titik potong antara MC dengan MR atau S dengan D, Anda tarik garis ke bawah, tarik ini, menyentuh di sini di titik B, jadi itu AC, ATC, atau boleh kita singkat AC saja. Maka ini otomatis tarik horizontal membentuklah di sini. Nah, ini adalah C, teman-teman, cost atau average cost. Jadi berapa biaya perusahaan? Ya ini berarti 8,75 AC-nya itu. Sama seperti yang ini. Oke, yang ini. Nah, ini 8,75. Oke, kita kembali ke sini. Nah, oke. Nah, ketika menyentuh di titik A, karena ini P, maka otomatis ini juga 10. Misalkan, karena datanya 10 memang. Tarik garis ke bawah menyentuh Q bintang di 8. Maka berarti daerah labanya adalah daerah
A, B, C, D. Itu ini kotak ini. Ini kalau saya garis seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat total revenue-nya adalah kotak dari ini 0 D, berarti kan 0 D, D A Q bintang. Q bintang. Nah, ini 0 dari sini teman-teman, 0 D A Q bintang. Nah, ini total revenue-nya. Gitu. Ya, kalikan saja sama dengan 10 dikali 8. Gitu. Ya kan? Berarti 80 sama dengan 80. Sedangkan TC total cost adalah kotak dari 0 C B Q bintang. Gitu kan? Dari sini total cost-nya 0 C B Q bintang. Nah, kalau dikurangi, maka ini akan menjadi laba. Laba adalah kotak dari A, B, C, D. A, B, C, D. Atau boleh kotak dari, kalau saya dari sini, C, D, A, B juga boleh. Oke, nah, kemudian bisa saja kita melihat laba per unitnya juga boleh. Gitu. Laba per unit. Laba per unit. Laba per unit. Laba per unit adalah sama dengan P min AC. Gitu. Nah, mana yang ini? Ini kan P, teman-teman. Ini P. Jadi hasil kurang antara P dengan AC itu laba per unit. Jadi laba per unit itu 10 dikurangi 8,75. Nah, itu laba per unit. Atau kita secara total berarti laba total itu sama dengan laba per unit dikali Q bintang. Itu juga boleh. Nah, ini juga boleh. Nah, kenapa di daerah ini kehilangan profit? Ini bukan Q ya, tapi Q1 ya. Q1 lebih kecil daripada Q bintang. Jadi tentu ini akan bagus menambah produksi sampai Q bintang. Sedangkan di sini Q2 lebih besar daripada Q bintang. Jadi bagusnya ini dikurangi produksinya. Sampai mana? Sampai yang ke-8 Q bintang. Gitu. Oke. Berikutnya informasi bahwa di Q1, kenapa di Q1 itu loss profit? Karena MR-nya lebih besar daripada MC. Berarti tambahan revenue lebih besar daripada marginal cost, tambahan biaya. Makanya wajar kebijakannya adalah menambah produksi gitu. Sedangkan di Q2 yang ini, oke, itu kebalikannya MC-nya lebih besar daripada MR, maka kebijakannya mengurangi produksi dari 9 menjadi 8, paling dari 7 ke 8. Nah, kalau di Q0 yang ini gitu. Betul, MR-nya sama dengan MC, syarat maksimum ini sudah terpenuhi. Cuma si MC-nya itu saat menurun, yang ini. Di sini terbentuk MC sama dengan MR, ya kan? Ini MC kan? Ini MC, MR-nya ini di sini dapat. Cuman si MC-nya saat menurun. Nah, itu tidak menguntungkan. Yang betul adalah di sini di si A. Nah, di si A mah MC-nya sama dengan MR. Kemudian saat bersamaan si MC-nya itu saat meningkat. Nah, ini saat meningkat. Nah, itu berarti daerah menguntungkan. Kenapa? Kan tadi bahwa penawaran itu dimulai saat si AVC menyentuh MC di sini kan. Jadi tidak boleh memproduksi di bawah MC yang ini gitu. Oke, seperti tadi kurva penawaran di slide sebelumnya. Oke, bisa dilihat. Dan terakhir kita katakan ini kesimpulannya nih. Jadi saat Q bintang di sini, Q bintang saat 8 itu MR sama dengan MC dan P-nya lebih besar daripada AC. Ini menunjukkan si MC-nya positif. Nah, laba adalah P min AC. P min AC itu tadi laba per unit dikali Q bintang, maka total atau seluas kotak A, B, C, D. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Dalam jangka pendek, sebuah perusahaan di pasar persaingan sempurna bisa saja mengalami 4 kondisi ini.
Apa itu? Dapat laba maksimum, laba luar biasa, dapat laba normal atau V-nya sama dengan 0, mengalami kerugian tapi masih dapat membayar biaya variabelnya atau gulung tikar. Gitu. Nah, itu dalam jangka pendek itu seperti siklus bisnis, teman-teman. Kapan-kapan naik, puncak, kemudian resesi, depresi, naik lagi. Jadi siklusnya itu ya seperti fluktuasi. Hidup itu seperti itu memang kan. Gitu. Kalau sudah ini berarti sudah normal. Oke. Nah, ini coba posisi yang pertama yaitu laba maksimum. Oke. Laba maksimum. Nah, syaratnya ini. Yang pertama, MR sama dengan MC, P-nya harus lebih besar daripada AC, dan P-nya harus lebih besar daripada AVC. Oke, yang pertama berarti MC ketemu MR. Ini MC, ini MR yang merah. Ketemunya di sini berarti. Di sini. Maka ini adalah MCMR. Kita misalkan pakai simbol E lah, coba. E. Oke. Oke. Tarik garis ke bawah. Ini mohon diperhatikan, tarik garis bawah dari titik E ini ke teman. Begitu menyentuh kurva AC di sini, AC, maka tarik garis horizontal ke kiri, maka otomatis ini muncul AC atau sama dengan C juga boleh. Nah, kalau di merah ini sama dengan P. Nah, tadi selisih antara ini dengan ini, inilah laba per unit. Oke, jadi kalau kita kemudian kasih ini misalkan B, titik B, oke, berarti laba itu daerah ini ya teman-teman. Nah, ini laba-laba yang tadi gitu. Oke, tentu kebijakannya kalau posisi laba perusahaan meneruskan produksinya, gitu kan, menikmati laba. Nah, kemudian laba nol, laba normal ya, laba normal sama dengan V-nya sama dengan 0. Syaratnya ini MR sama dengan MC, P-nya sama dengan AC. Nah, ini syarat khas dari normal itu ini. P-nya sama dengan AC, tapi P-nya masih lebih besar daripada AVC. Nah, itu laba normal. Nah, kalau laba normal, MC ketemu MR di sini. Nah, saat bersamaan, si AC-nya itu juga sama dengan P di sini. Makanya AC-nya sama dengan P. Jadi kalau harga jual sama dengan biaya rata-rata ya pasti labanya normal, plus balik modal. Gitu. Jadi kalau kita buat ini misalkan E di sini 0, maka TR itu teman-teman, TR itu adalah kotak dari P0, E, Q0. Sedangkan TC adalah kotak berbentuk kotak mulai dari 0, AC, E, Q0. Nah, kalau dikurangi hasilnya laba. Tapi begitu karena kotaknya, luas kotaknya adalah sama antara total revenue dengan total cost, maka labanya pasti 0. Gitu. Pertanyaannya kenapa? Nah, kebijakannya kan terus berproduksi kalau labanya 0. Ya, pertanyaannya kenapa ketika laba 0 terus berproduksi? Nanti kita jelaskan lebih lanjut, ada jawabannya. Yang ketiga adalah posisi rugi. Cuman ruginya masih minimum. Apa syarat rugi minimum? Ini. MR sama dengan MC, P-nya lebih kecil daripada AC. Tapi P-nya masih lebih besar daripada AVC. Jadi kurva AC-nya teman-teman di atas gitu. Jadi P-nya lebih tinggi, C-nya lebih tinggi. Jadi keseimbangan awal kan di sini di MC ketemu MR. Tarik garis ke atas menyentuh titik A di AC, maka muncul C. Ya. C lebih tinggi daripada ini, pasti daerah rugi dong, ya kan? Biayanya misalkan 5.000, dijual hanya 4.000, ya pasti rugi 1.000 dong, gitu. Berapa kerugiannya? Ini total kerugian. Bila itu. Oke, kebijakannya adalah terus berproduksi, gitu. Jadi tidak boleh berhenti. Jadi perusahaan tidak dapat menutup semua biaya produksinya, artinya perusahaan dapat membayar biaya variabelnya, tetapi tidak dapat membayar seluruh biaya tetapnya, sehingga perusahaan masih dapat meneruskan usahanya. Sebab jika tidak, maka ruginya semakin besar. Sebesar apa? Sebesar biaya tetap, fixed cost. Jadi terus saja berproduksi atau berjualan kalau masih minimum dengan ciri khasnya ini. Yang keempat adalah gulung tikar, shutdown point. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika ini. Ketika harga jual sama dengan AVC. Gitu. Atau kalau lebih itunya,
jika harga jual lebih kecil atau sama dengan AVC. Jadi sama dengan aja rugi, apalagi lebih kecil. Berarti ruginya sudah semakin besar, makanya wajar kalau kemudian gulung tikar. Nah, kalau seperti itu, kebijakannya adalah menghentikan kegiatan produksinya. Tapi belum membuarkan diri. Tapi kalau sudah besar kerugiannya, maka tentu akan menjual harta yang dimilikinya untuk menutup keuntungan. Nah, jadi pada tahap seperti ini baru menghentikannya saja. Kalau dibuat kurva ya ini, jadi si AVC-nya akan sama dengan P-nya di sini, gitu, di sini. Maka berarti ini daerah bangkrut belum tikar, hanya belum sampai menjual-jual aset lah, baru berhenti, gitu. Oke, ini sebagai komparatifnya saja. Silakan teman-teman bisa diperhatikan. Ini daerah berarti laba, ini laba maksimum karena AC-nya di bawah. Kalau ini daerah bangkrut karena AVC-nya sudah di atas P, di atas P. Ini bangkrut sudah. Kalau ini rugi minimum karena AC-nya di atas P tetapi AVC-nya masih di bawah P. Oke, ini contoh data-data perhitungannya. Silahkan. Nanti teman-teman buat catatannya ya. Oke, ini kurva penawaran dalam jangka pendek. Ini penjelasan saja, merangkum. Jadi kurva penawaran jangka pendek mulai dari AVC ketemu MC ke sana. Maka ini adalah sama dengan kurva penawaran dalam jangka pendek. Tidak boleh memproduksi bawah ini karena ini V lebih kecil daripada AC atau daerah shutdown itu. Oke. Kemudian kalau jangka panjang mulainya bukan dari AVC tapi dari AC. Jadi AC ketemu di MC. Kalau tadi kalau di AVC itu jangka pendek. Gitu ya. Jadi jangka pendek mulai dari sini ke sana. Kalau dari jangka panjang mulainya dari sini. Dari sini ke sana. Nah, ini kurva penawaran jangka panjang, long run. Gitu. Firm enter jika P lebih besar daripada AC. Kalau ini kurvanya. Nah, kalau yang tadi, teman-teman, yang ini, jadi jika harga lebih besar daripada AVC, maka terus berproduksi dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang harus dari sini. Tidak boleh berproduksi dari akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kalau industri atau pasar adalah gabungan, gitu kan? Gabungan dari masing-masing firm perusahaan MC1, MC2, MC3 digabungkan menjadi kurva penawaran industri, gitu. Jadi horizontal summation. Oke, nah ini juga berikutnya digabungkan jadi perusahaan kurva penawaran perusahaan 1, kurva penawaran 2, penawaran 3 dan seterusnya dijumlahkan maka menjadi kurva penawaran, maka terbentuklah kurva penawaran seperti yang kita kenal selama ini. Gitu. Berpotongan dengan kurva permintaan akan membentuk harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Oke. Nah, surplus produsen sebuah perusahaan adalah wilayah ini teman-teman. Jadi di bawah kurva P, di atas kurva MC. Nah, ini daerah surplus produsen. Nah, surplus produsen juga bisa lihat dua. Yang kita bisa pakai ini, yang tadi. Jadi di bawah kurva harga, di atas MC, maka ini. Atau ini juga teman-teman di bawah kurva ini, tetapi di titik dengan AVC ini. Ini juga kurva surplus produsen. Oke. Nah, setelah Anda tahu surplus produsen, Anda bisa menggunakan permintaan dan penawaran untuk analisis pasar. Nah, untuk mempelajari ini, teman-teman silakan pelajari video pembelajaran saya tentang bab tersebut. Lihat di channel saya. Nama babnya ini. Gitu, nama videonya ini.
menggunakan permintaan dan penawaran untuk analis pasar. Di sini ada teks, nanti dipelajari bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, ada subsidi, ada price floor, gitu. Ada yang lainnya, silakan teman-teman dipelajari. Nah, dalam jangka panjang kan market supply dengan masuk atau keluar perusahaan. Perusahaan akan masuk atau keluar pasar sampai profitnya itu dibuat sama dengan 0, 0. Di dalam jangka panjang, price, harga, sama dengan minimum average total cost. Jadi P, jangka panjang, P sama dengan AC. In the long run market supply, kurva is horizontal this price. Horizontal. Market supply-nya. Nah, jadi long run supply itu akan berbentuk horizontal. Oke, nanti kita melihat bentuk long run supply-nya. Nah, perusahaan enter jika masuk, jika economic profit lebih besar daripada 0. Ya dong, kalau negatif apalagi tidak mau masuk, gitu kan. Jadi ada gula, ada semut. Ketika profit lebih besar daripada 0, maka firm masuk. Hal ini berdampak apa? Penawaran meningkat. Iya dong, ketika firmnya masuk ke pasar, itu akan menambah supply. Menambah supply bagi pasar. Makanya penawaran meningkat. Ketika penawaran meningkat, tentu bisa saja menurunkan harga. Ya, iya kan? Kemudian berdampaklah keuntungan yang menurun sampai kemudian sama dengan 0, sampai gulanya habis, gitu ya. Maka berarti entry-nya berhenti. Dan perusahaan juga bisa keluar jika terjadi kerugian ekonomi dengan ciri market supply-nya menurun, harganya menurun, kemudian hilangnya profit sampai kemudian 0. Nanti kita buktikan secara. Jadi memang bebas keluar masuk pasar, kapan-kapan keluar dan kapan-kapan bisa masuk, enter. Nah, ini dalam jangka panjang perusahaan dapat mengubah semua inputnya kan, termasuk ukuran pabriknya. Jadi kita berasumsi free entry and exit. Jadi dalam jangka panjang nanti rupanya akan berbentuk horizontal, gitu. Saat bersamaan profitnya adalah 0 dalam jangka panjang. Nah, mengapa perusahaan di pasar sempurna itu tetap stay in business padahal profitnya 0, profitnya 0 atau laba normal? Gitu. Sebab alasannya ini, keuntungan sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total. Nah, biaya total, jadi kan V adalah TR min TC. Nah, di biaya total itu mencakup biaya peluang atau opportunity cost. Masih ingat kan? Kalau di ekonomi total cost itu terdiri dari biaya eksplisit plus biaya implisit atau opportunity cost. Nah, kalau di akuntansi kan hanya biaya eksplisit saja yang ada bukti moneternya. Sedangkan ekonomi, biaya implisit yang biaya terlihat, opportunity cost. Contohnya apa? Tenaga sendiri, gitu kan, rumah sendiri yang dipakai untuk usaha, keluarga yang menjadi karyawan di perusahaan kita, kadang dengan bayaran kadang seadanya yang berbeda. Bahkan kita sendiri sebenarnya bisa bekerja di perusahaan lain dengan gaji yang bisa tinggi. Nah, jadi ketika laba 0 pun kita masih memiliki biaya ini, teman-teman. Dan ini adalah keuntungan sebenarnya, gitu. Nah, jadi dalam equilibrium laba normal, pendapatan perusahaan mengkompensasi pemilik atas waktu dan uang yang mereka keluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bisnisnya, gitu ya. Ini opportunity cost-nya.
Pergeseran permintaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Peningkatan permintaan meningkatkan harga dan kuantitas dalam jangka pendek. Perusahaan memperoleh keuntungan karena harga sekarang melebihi biaya totalnya. Nah, keuntungan dan kerugian ekonomi akan menghilang dalam jangka panjang. Yang ada hanya laba normal. Oke, nah ini. Keuntungan dan kerugian ekonomi akan menghilang dalam jangka panjang. Nah, sekarang sambil menjelaskan entry, perusahaan akan masuk ke pasar kalau ada profit, kan, ada gula tadi. Nah, keuntungan hilang dengan justru nanti dengan banyak yang masuk ke pasar, maka nanti dibuatlah keuntungan itu sama dengan nol, hilang gitu. Contoh gini, lihat gambar. Ini adalah kurva panel A adalah individual firm, yang ini adalah market. Nah, awal cerita di sini teman-teman, di keseimbangan awal di sini. E misalkan, saat S1 bertemu dengan D di pasar, maka terbentuklah di P1. Karena perusahaan adalah sebagai price taker, maka dia harus mengikuti harga pasar di P1. Di sini berarti di P1. Nah, saat P1 dengan kondisi MC dan AC seperti ini, maka tentu keseimbangan barunya ya di sini di Q1 dengan MC sama dengan MR, maka diperolehlah AC-nya di AC sini, maka ini daerah laba. Nah, ketika dapat laba, perusahaan baru masuk. Nah, ini masuk firm enter, ini firm baru masuk. Gitu. Entry. Nah, ini. Firm baru masuk, maka tentu pasti akan menambah penawaran di pasar, ya kan? Jadi perusahaan baru masuk, maka kuantitas supply akan nambah dari perusahaan itu. Akibatnya akan bertambah ke supply total. Ketika supply total bertambah, bergeserlah kurva penawaran, ya kan? Bergeser jadi S1 ke S2. Akibatnya terbentuklah harga pasar baru, yaitu di P2 menurun karena penawaran lebih besar daripada permintaan. Permintaan diasumsikan tetap dengan kit yang lebih tinggi tapi harga yang lebih rendah. Kembali karena sebagai price taker, perusahaan mengikutinya di P2. Nah, kalau di P2 labanya menjadi laba normal. Kenapa? Karena ini kan AC sama dengan di sini, di posisi ini AC-nya itu sama dengan P. Jadi kalau AC sama dengan P, maka menjadi laba normal. Jadi keuntungan hilang dengan adanya entry masuk perusahaan baru ke pasar, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang keuntungan dan kerugian ekonomi akan hilang dalam jangka panjang, gitu. Dengan ini adalah gambar kerugian hilang ketika exit, gitu. Jadi dengan exit kerugian akan hilang. Contoh begini. Awal cerita di sini, set. Di pasar terbentuklah ketika S ketemu dengan D, maka terbentuklah di harga di P1 dengan Q1. Ya, sampai di sini sampai pahami ya. Karena sebagai price taker, perusahaan pasti akan mengikutinya di sini. Gitu. Maka di P1. Dengan MC dan AC yang seperti ini, maka karena AC lebih tinggi daripada P, teman-teman, kan MC ketemu MR kan di sini nih. Di sini, E-nya di sini awalnya. Tarik garis ke atas, menyentuh ini, maka muncul AC kan. Nah, karena AC lebih tinggi daripada P, maka tentu ini rugi. Rugi kan? Ini daerah rugi nih. Nah, rugi dong. Oke, karena rugi, maka si perusahaan ini keluar. Perusahaan yang ada itu keluar. Exit. Gitu. Jadi firm itu keluar, turun. Kalau firm turun, maka kuantitas suplai perusahaan akan turun. Kalau kuantitas suplai turun, maka secara total perusahaan di pasar pasti penawarannya akan turun. Kalau penawaran turun, maka kurvanya bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Kalau bergeser ke kiri jadi S2 dengan asumsi D-nya tetap, maka terbentuklah keseimbangan baru. Misalkan di sini di E aksen di sini. Dengan kuantitas yang semakin menurun dan harga justru
meningkat. Karena kan sedikit yang menawarkan, tapi yang minta tetap. Terbentuklah di P2, di E aksen ini. Karena perusahaan sebagai price taker, maka harga itu akan begitu harga pasar, yaitu di P2 di sini. Di P2, teman-teman, karena price taker. Nah, kalau harga terbentuk di 2, maka keseimbangan di perusahaan juga akan terbentuk yang baru di sini. Nah, kalau di sini berlaku bahwa si P-nya itu sama dengan AC. Jadi kembali lagi bahwa hilanglah kerugian itu. Kerugian itu menghilang. Kan awalnya kan rugi nih, yang ini. Satu rugi, begitu ada exit perusahaan, maka menjadi labanya laba normal. Ini normal, V-nya sama dengan 0. Jadi dengan exit dan enter, dalam jangka panjang, kerugian bisa hilang, keuntungan juga bisa hilang. Bisa dipahami? Oke, nanti pelajari sesama ya. Kalau perlu di rekonstruksi ulang kurva ini dengan penjelasan ini atau yang saya jelaskan. Oke, jadi increase in demand in the short run and the long run seperti ini. Oke, jadi awalnya ini sebenarnya 3 gambar ini melengkapi pemahaman yang slide sebelumnya, yang tadi yang enter and exit. Nah, ini awalnya perusahaan dan pasar seperti ini, di perusahaan ini, di pasar ini. Karena short run, supply ketemu dengan demand di sini, maka perusahaan pun dapat labanya di sini. Labanya 0 kan, karena AC sama dengan P. Jangka panjang juga sama, labanya 0. Kemudian kemudian si permintaan meningkat. Kalau permintaan meningkat, harga meningkat kan? Meningkat menjadi P2. Misalkan terjadi di pasar terjadi peningkatan permintaan, maka terbentuklah keseimbangan baru di B. Dengan S1 ketemu dengan D2. Harganya meningkat menjadi P2. Karena price takers, perusahaan mengikuti dong harga di P2 gitu. Maka ini akan membentuk laba maksimum, ya kan? Nah, ini laba maksimum. Nah, ketika laba maksimum, tentu tadi ada laba mengundang. Nah, ini gini. Ketika ada laba mengundang perusahaan untuk masuk gitu. Enter firm itu. Untuk masuk karena ada keuntungan gitu. Dan perusahaan baik baru maupun lama ingin menikmati keuntungan itu. Karena dalam jangka panjang tadi bisa merubah kuantitas dan merubah kapasitas produksi perusahaan. Akibatnya dalam jangka panjang justru ini akan turun. Kenapa? Karena penawarannya meningkat, gitu kan? Karena perusahaan baru masuk, perusahaan lama juga meningkatkan kapasitasnya, penawaran meningkat. Kalau penawaran meningkat, maka keseimbangan baru tercipta ketika misalkan di E aksen di sini, ketika si S2 ketemu dengan D2. Kan? Maka kembali lagi ke laba normal loh, teman-teman. Itulah dalam jangka panjang kenapa kemudian berbentuk horizontal nih. Ini. Jadi ini adalah long run supply. Horizontal karena ketika ada untung dia akan ditarik ke normal lagi dan ketika rugi juga akan ditarik lagi ke normal lagi. Kayak gitu. Enter and exit. Oke, dan ini kesimpulannya. Operasi perusahaan dan firman dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang labanya normal ini. Ya kan? Di mana P sama dengan MC sama dengan short term average total cost dan long run average total cost. Oke. Nah, di panel A equilibrium di pasar. Di panel B equilibrium di perusahaan. Nah, pada panel B, lihat ketika P sama dengan MC, ini kan P sama dengan MC nih, atau P ini sama dengan MC ini, maka berarti perusahaan tidak memiliki insentif untuk menjauh dari kuantitas output di mana hal itu terjadi di Q1. Jadi, tidak mau keluar pasti. Kalau ke sini pasti rugi, kalau ke sini pun tidak efisien. Jadi, tetap di Q1, tidak mau menjauh dari kuantitas di Q1, tidak memiliki insentif, tidak punya alasan untuk keluar dari Q1 karena ini dalam jangka panjang ya seperti itu.
normal. Kemudian ada P sama dengan short term average cost. P sama dengan short term average cost. Nah, ini maksudnya tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar industri. Gitu. Karena sudah P sama dengan AC dalam jangka. Kemudian short run average total cost sama dengan long run average total cost. Jadi tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengubah ukuran pabriknya. Oke. Long run supply. Penawaran jangka panjang. Ketika output dari seluruh industri berubah, kemungkinan besar perubahan biaya akan terjadi. Bagaimana perubahan jumlah perusahaan dalam suatu industri mempengaruhi biaya input masing-masing perusahaan. Nah, pada bagian ini kita mengembangkan kurva penawaran jangka panjang, long run supply. Seperti yang akan kita lihat, bentuk kurva penawaran jangka panjang bergantung pada sejauh mana biaya input berubah dengan masuk atau keluarnya perusahaan dalam industri. Kita akan melihat ada 3 jenis industri yang mungkin ketika mempertimbangkan pasokan jangka panjang. Ada industri biaya konstan, ada industri biaya meningkat, dan ada industri dengan biaya menurun. Oke. Nah, ini adalah dengan industri dengan biaya konstan. Constant cost industry. Oke. Keseimbangan awal seperti ini. Ini adalah firm, teman-teman. Ini adalah industri atau pasar. Ini firm. Keseimbangan awal di sini supply demand di pasar ketemu di titik A dengan kuantitas 1 dengan P1. Kemudian karena price taker kembali perusahaan akan mengikuti di P1. Labanya laba normal. Oke. Kemudian terjadilah permintaan meningkat di pasar gitu. Permintaan meningkat. Kalau permintaan meningkat dengan penawaran tetap, maka keseimbangan baru di titik B saat harga meningkat menjadi P2 dengan kit juga meningkat. Price taker kembali ikuti perusahaan. Ketika P-nya meningkat, mendatangkanlah laba di sini. Ya kan? Karena P lebih besar daripada AC. Gitu. AC-nya kan di sini sekarang. Gitu AC. Oke, ketika laba meningkat, maka perusahaan yang baru masuk, ini kan masuk perusahaan baru masuk. Akibatnya penawaran meningkat menjadi S2. Penawaran meningkat, maka membentuklah keseimbangan baru di C. Yaitu ketika D2 ketemu dengan S2. Maka harga turun dari P2 ke P1 kembali. Maka perusahaan pun mengikuti price taker kembali lagi ke P1. Maka kembali lagi ke laba normal. Nah, inilah long run supply-nya. Menarik titik A dengan titik C ditarik garis lurus, maka akan membentuk kurva penawaran jangka panjang dengan kasus konstan cost industry. Itu. Oke, yang kedua, ini penjelasan itunya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi constant cost industry. Ini kesimpulan yang tadi saja sebenarnya meresume. Jadi ketika awalnya di A dengan P1 dan P1 di perusahaan, maka labanya normal. Kemudian ketika permintaan naik di pasar menjadi D2, maka tentu ini akan membuat keseimbangan baru di C. Akibatnya harga naik menjadi P2 dan perusahaan pun mengikuti di P2. Akibatnya dapat laba lah di perusahaan itu kan. Kemudian dapat laba, kemudian penawaran meningkat karena perusahaan baru masuk sehingga kembali ke P1 lagi harganya itu. Dan ini juga ke P1 lagi, maka terjadilah keseimbangan baru dan labanya laba normal kembali. Dan tariklah garis titik A dengan titik B, maka garis lurus inilah disebut dengan supply in the long run. Oke, kemudian yang increasing cost industry. Jadi sekarang industri dengan biaya meningkat. Jadi jadi inputnya itu harga input akan meningkat gitu. Harga input akan meningkat kalau di misalkan keseimbangan awal di pasar adalah ketika S1 bertemu dengan D1 di titik A dengan harga P1, maka perusahaan price taker mengikuti di P1. Keseimbangan awal laba normal.
Kemudian misalkan permintaan meningkat di pasar itu. Ketika permintaan meningkat, penawaran tetap di S1, maka keseimbangan baru di sini dengan harga meningkat ke P2 karena price takers kembali mengikuti harga pasar di perusahaan itu. Di P2 lah. Ketika P2 justru akan meningkatkan laba gitu kan, laba. Iya kan? Ini kan misalkan di E misalkan menyentuh ini muncul AC maka muncul C. Berarti ini kan daerah laba. Perusahaan, di perusahaan. Ini firm kan. Ini firm, ini industri. Atau market boleh. Nah, ketika ada laba, perusahaan baru masuk. Perusahaan baru dengan biaya input yang meningkat menjadikan penawaran meningkat. Cuman peningkatan penawaran, lihat, peningkatan penawaran lebih rendah daripada peningkatan permintaan. Jadi, penawaran kedua lebih kecil daripada permintaan kedua. Ini permintaan kedua harusnya. Kedua. Jadi lihat jaraknya teman-teman. Antara S1 ke S2 dengan D1 ke D2 itu lebih besar D. Jadi artinya D2 lebih besar daripada S kedua. Gitu. Ini bedanya kalau di increasing ya teman-teman. Kalau lihat nanti yang decreasing, yang konstan itu jaraknya sama loh. Per itunya itu, luasnya itu, jaraknya itu. Nah, jadi kalau di increasing ini si S2 lebih kecil, peningkatan S2 lebih kecil daripada peningkatan di D2. Atau peningkatan di D2 lebih besar daripada peningkatan di S2. Gitu. Nah, akibatnya keseimbangan baru di titik B di sini. Gitu, titik B. Maka harga turun sekarang ke titik 2. Ketiga ke sini. Gitu. Gitu. Nah, menghubungkan antara A dengan titik B, maka inilah yang disebut dengan long run supply gitu. Nah, di perusahaan di firm perusahaan terbentuk kembali laba normal karena long run average cost-nya berubah gitu. Jadi kembali lagi dengan harga yang P3 labanya laba normal. Karena AC-nya sama dengan P. Di P sama dengan AC, laba normal. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya menghubungkan titik A dan dekat titik B di industri, maka ini kalau ditarik garis lurus kurva hitam ini, garis hitam ini, inilah yang disebut dengan SL atau supply in the long run. Gitu. Beda dengan yang ini yang teman-teman. Nah, ini lihat jarak antara S1 dengan S2 itu sama dengan jarak antara D1 dengan D2. Gitu. Tapi kalau di increasing beda. Ininya lebih kecil, ini lebih besar. Nah, kemudian yang terakhir di decreasing. Kalau decreasing berarti adanya harga input yang lebih murah gitu. Kita lihat perbedaannya nanti. Nah, kita kembali ke keseimbangan awal misalkan. Keseimbangan awal di pasar atau di industri, ini di perusahaan. Ketemu dengan S dengan D di titik A. Dengan harga P1 karena price taker kembali perusahaan mengikutinya di P1. Maka misalkan awalnya laba normal. Kemudian permintaan meningkat. Nah, permintaan pasar meningkat di D2 ke sini naik gitu. Maka dengan asumsi S-nya tetap di S1, maka keseimbangan baru di sini. Maka terbentuklah harga di P2 lebih tinggi P2 diikuti juga oleh perusahaan menjual di P2 juga karena price takers. Maka keseimbangan baru di sini berarti kan Kati munculkan ke sini, maka ini adalah C. Maka ini ada daerah laba di perusahaan gitu. Ada laba, kemudian menarik minat perusahaan baru masuk. Maka berarti kan penawaran perusahaan meningkat, maka penawaran di industri juga akan meningkat. Akibatnya penawaran bergeser. Apalagi dengan harga input yang lebih murah. Makanya lihat penawaran
di industri lebih besar daripada peningkatan permintaan. Nah, ini bedanya. Kalau tadi di increasing itu ini yang sedikit, ini yang banyak. Kalau sekarang ini yang banyak, ini yang sedikit. Jadi, peningkatan S2 itu lebih besar daripada peningkatan di D2. Gitu. Oke. Akibat penawaran lebih tinggi daripada permintaan, harga keseimbangan yang baru turun. Dari P2 turun ke P3 ke sini. Q-nya sih naik gitu kan, karena penawarannya meningkat. Nah, ketika harga di P3, maka perusahaan mengikutinya juga, jadi P3 juga turun kan ke sini. Akibatnya dengan long run average cost yang kedua, laba kembali di laba normal. Nah, berarti keseimbangannya di industri itu kan di titik B di sini saat CS di sini kan saat CS2 ketemu dengan D2. Nah, menghubungkan titik A, keseimbangan awal dengan keseimbangan baru di titik B, tarik garis lurus ini, maka inilah long run supply-nya dengan kasus decreasing cost industry. Bisa ya membedakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.